Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alamin wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi hari ini saya mendapatkan silaturahim dari Gus Nur yang kita hormati, yang pengalamannya sekalipun usia masih muda dibandingkan seperti saya, saya pernah mengalami masa-masa berat ketika ingin menegakkan kejujuran. Jadi bagi Gus Nur dan waktu dengan Mas Bambang Tri juga, kiranya sepele, ngapain sih semua lembaran kertas kok diperkarakan. Ternyata itu adalah inti dari cara beliau mengungkap kebenaran. Jadi kalau seorang pemimpin ternyata culas, bahkan bohong dan menipu kepada rakyatnya, bisa menjadi presiden 2 periode 10 tahun, sementara ijazahnya itu palsu atau bodong, ya, maka ya jadinya seperti kita alami sekarang ini. Jadi negara kita yang mestinya 10 tahun di bawah pimpinan Jokowi, andai kata Jokowi itu jujur, kemudian berkata apa adanya, lantas juga betul-betul cinta rakyat, bukan cinta konglomerat dan lain-lain, ya. Bukan mungkin, bahkan bisa diharapkan, hampir pastilah, yang namanya ma'unah, barokah, rahmat dari Allah itu akan turun kepada bangsa ini, karena pemimpinnya itu memang ya bahasa teladan, tetapi memang betul-betul ikhlas gitu. Tapi karena culas, maka jadilah kita ini negeri yang terkenal, negeri yang sangat luas teritorinya, negeri yang sangat kaya raya, sumber daya alamnya, negeri yang mestinya bisa menegakkan pemerintahan yang adil, sehingga tidak ada gap atau jarak menganga antara si miskin dan si kaya. Nah, saya tidak usah lari ke statistik, ya, tapi yang jelas bahwa di puncak elit itu, ya, hanya ada beberapa puluh orang yang kaya raya, uangnya nggak ketulungan, banyaknya itu. Sementara Sutonoyo, Dadawaru, ya, Dul Gebuk, Dul Gembrek dan lain-lain, ya, orang-orang di akar rumput itu, rakyat kita itu, ya di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi dan lain-lain, itu memang mengalami keterbelakangan dan kemiskinan. Nah, jadi mumpung Gus Nur ada di rumah saya ini, ya sedikit saja Gus Nur memberikan enlightenment, ya. Jadi kira-kira apa yang sih yang salah, dan kira-kira apa yang perlu kita kerjakan, ya 1-2 langkah yang pokok menurut Gus Nur. Ngapunten Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dikembalikan ke firman Allah, Pak Kiai Amin Rais, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan di ayat-ayat yang lain banyak yang sejenis serupa. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah, terutama pemimpinnya, maka bumi dan langitnya ditumpahkan keberkahan. Berhubung pemimpinnya tidak bertakwa, rakyatnya juga gampang dibodoh-bodohi, dicabut berkah itu, Mbah. Itu poin pertama, Mbah. Dicabut berkahnya, ya makanya seperti ini. Setiap menit, setiap hari, setiap masa yang ada hanya nambah masalah, kebohongan satu ditutup dengan kebohongan yang lain, aib satu ditutup dengan aib yang lain. Jadi menuju ke husnul khotimah itu sepertinya sudah tertutup
Pak Kiai Amin, nggak ada. Iya, betul. Tuh. Yang kedua, gara-gara dicabut berkahnya, akibatnya yang paling kelihatan sekarang ya saling sandra itu. Sehingga satu sama lain tidak punya harga diri, tidak punya kehormatan, tidak punya kedaulatan hukum. Karena sudah saling sandra, Pak Kiai Amin Rais. Iya. Waktu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bersaing di Pilpres berapa itu 2019 ya. Pak Prabowo kan nulis buku judulnya Paradoks. Pak Prabowo bilang bocor. Pak Prabowo bilang 2030 Indonesia hilang. Dan banyak lagi. Tapi kan sekarang karena mungkin saling sandra atau dicabut berkahnya, hampir bisa dikatakan semua nggak ada. Tulisannya Pak Prabowo seolah-olah nggak terbukti, hanya nggak ada. Semua statementnya Pak Prabowo sekarang tidak ada yang terbukti. Iya betul. Seperti menelan ludahnya kembali, seperti senjata makan tuan. Sering kami sampaikan Pak Kiai Amin Rais, ini mungkin saya salah mungkin. Indonesia ini khusus Indonesia sudah tidak ada obatnya, gitu kan Pak. Sudah hanya azab terus. Harusnya begitu azab datang taubatan nasuha. Ini azab datang malah selfie, azab datang malah dipakai komoditi politik, azab datang malah dipakai mengeksploitasi, jadikan macam-macam, tidak ada taubatan nasuha. Tercermin dari semua statement pejabatnya yang salah-salah dalam menyikapi segala macam persoalan di Indonesia ini. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bang. Tidak ada obatnya kecuali taubatan nasuha, dan itu pun buntu juga karena menurut pengamatan saya, mungkin saya salah, sudah terlalu banyak uang haram yang dimakan sehingga yang kotor bukan hanya kolbunya tapi pembuluh darahnya, dari rambut sampai kakinya udah kotor semua. Iya. Masya Allah. Ya. Itu Mbak Amin. Iya. Mungkin saya agak lebay ya Pak Kiai ya. Sembuh Indonesia ini kalau ditimpakan azab seperti Nabi Lut, digulung semua istana itu, dimusnahkan semua, ganti buku baru, ganti sistem baru, ganti pemimpin baru, mungkin Pak Kiai baru bisa. Ngapunten mohon petunjuk. Menurut saya gitu, Pak. Ya, betul. Ya, kalau melihat menggunungnya masalah, itu memang sepertinya apa bisa gitu. Ya. Jadi saya setuju ya. Cuma memang kita ini yang karena to some extent sampai batas tertentu itu dianggap bisa mempengaruhi opini, ya. Jadi memang penyakit al-ya'su putus asa, memang harus kita hindari jauh-jauhnya, ya. Karena kalau kita sampai kemudian dilanda dengan pesimisme, ya, itu lantas akar rumput kan bisa mengatakan bapak-bapak itu, kiai-kiai itu, dokter-dokter itu dan lain-lain saja sudah seperti angkat tangan, ya. Jadi ini kita tinggal menunggu penggulungan atau penghancuran Indonesia itu. Nah, karena itu saya ya masih tetap optimis. Ya. Jadi dalam surat Yusuf itu, ya, kan ada firman Allah yang mengatakan wala ta'asu mirahillah innahu la ya'asmu rahillah ilal qaumul kafirun, ya. Jadi hanya orang kafir yang putus asa, ya. Nah, memang kadang-kadang saya juga sudah menakut-nakuti, ya. Indonesia ini negeri yang sangat rentan, ribuan pulau, 2.800 juta, ya, 280 juta mungkin lebih sekarang, ya. Kemudian
bahasa lokal entah ada berapa ratus. Nah memang sangat rentan. Ya. Apalagi pemimpinnya itu maaf memang sontoloyo. Ya. Jadi hanya mikir diri sendiri, mikir keluarganya sendiri gitu. Dan saya kira di atas itu nggak percaya sama akhirat. Kalau orang bersama akhirat, percaya bahwa kita pasti akan mati, ya maut akan menjemput kita kapan saja, di mana saja, itu insya Allah lebih hati-hati. Ya. Tapi ini kan luar biasa. Jadi mereka menyembah uang, menyembah kekuasaan, ya, menyembah keduniaan. Gitu. Nah ini sesungguhnya memang presiden, para menteri, gubernur dan lain-lain barangkali perlu dibongkar dulu ya, pemahamannya itu loh ya. Okay. Jadi kalau orang sekuler itu kan mumpung isih urip ya katok-katokno olehmu seneng-seneng kan gitu ya. Okay. Bahkan saya pernah diberitahu teman saya ada seorang tokoh besar namanya saya lupa ya. Dia mengatakan saya tuh kasihan melihat kiai-kiai desa-desa itu kalau sudah sepuh itu banyak ke masjid saja. Kalau saya makin tua saya malah ke night club, dansa-dansi dan lain-lain. Ini memang luar biasa. Jadi jumplangnya itu pemahaman mengenai hakikat hidup ini. Ya. Okay. Kalau kita insya Allah orang Muslim, orang mukmin kan tahu bahwa ini adalah ladang kita untuk beramal soleh. Ini ladang ujian bagi kita manusia ya, untuk Allah bisa memilahkan ini adalah as-solihin dan itu al-mufsidin ya. Ini yang pantas jadi ashabul jannah, itu pantas jadi ashabul nar dan lain-lain ya. Nah itu memang dari masa ke masa itu sepertinya ada kemerosotan standar moral ya. Pada zaman Pak Harto dulu itu ada misalnya penataran P4 ya. Walaupun P4 itu ya, kan saya pernah ikut P4 juga dulu ya, pulang dari Amerika tahun 80 kemudian harus ikut P4 gitu. Saya perhatikan P4 itu memang indoktrinasi ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat butir-butirnya itu baik gitu loh. Saya pernah ditanya Pak Amin, apa kelemahan butir-butir P4 itu? Ya, itu ada misalnya tidak ada itu birrul walidain ya. Tidak ada hormat taat pada kedua orang tua, itu enggak ada. Kemudian juga tidak ada perlunya beribadah secara konsisten ya. Tidak belentang-belentong, kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak dan lain-lain. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak dan lain-lain. Okay. Nah sekarang ini sudah tidak ada lagi. Ya. Walaupun dulu ya ada yang mengatakan secara sinis P4 apa itu. Sehingga dulu di Thailand, di Bangkok ada gajah di tengah jalan itu membuat macet. Gitu. Oleh beberapa polisi dorong-dorong tidak bisa. Gitu. Terus dibisiki, gajah kalau kamu nggak pindah dari jalan ini membuat lalu lintas macet, kamu akan saya kirim ke Indonesia untuk ikut penataran P4. Itu dia langsung berdiri, Pak, langsung pergi gitu. Karena apa? Karena di mata negara tetangga juga waktu itu lucu gitu. Ada indoktrinasi yang namanya P4 itu ya. Tapi apapun ya kita lihat positifnya lah ya. Nah kembali ke sekarang ini memang saya prihatin ya. Prabowo sudah 1 tahun lebih jadi presiden ya, tetapi sebagai pernah jadi Komandan Kostrad, Komandan Kopassus ya, dididik keberanian ya, strategi, taktik dan lain-lain, dan bukunya juga Paradoks Indonesia itu merupakan harapan ya. Ternyata sekarang tidak ya. Harusnya perubahan, bukan berkelanjutan kan gitu enggak? Kontinuasi. Okay. Moga-moga ya. Saya pernah ini Pak Kiai, ya mungkin sekedar tambahan. Saya lupa judulnya. Ini hanya film sih, ya. Pak Kiai. Saya pernah lihat film India. Judulnya kalau tidak salah JAT, JAAT itu insya Allah kalau tidak salah.
Jadi digambarkan di film itu ada sebuah desa, Mbak Kiai ya. Ternyata di desa itu, di tanahnya itu ada sumber daya alam yang tidak bisa dilukiskan. Kaya raya. Kaya raya pokoknya. Pokoknya tuh bikin negara baru tuh tumpah ruah lah, nggak bisa dihitung kekayaan di desa itu. Nah, dan setelah tahu pemerintah bahwa di desa itu ada harta karun yang begitu, emas macam-macam itu, mau nikel, kalau di Indonesia itu mungkin batu bara mungkin ya. Sehingga pemerintah ini bikin persekongkolan jahat dengan negara-negara lain untuk menambang itu. Tapi masalahnya ada 3 desa di situ. Nah, maka solusi pertama dibeli paksa lahannya, direlokasi. Nggak mau penggal tangannya, suruh cap jempol, nggak mau penggal tangannya. Kurang lebih bisa opsi seperti itu. Atau opsi yang kedua, bikin musibah buatan. Gimana supaya desa itu kosong, nggak ada orangnya gitu, Pak Men. Ya dibikinlah banjir, dibikinlah banjir bandang, dibikinlah gunung meletus, dibikinlah apalah. Ya intinya namanya film ya berhasil, sepi desa itu. Gitu. Nah begitu detik-detik mau ditambang, muncullah satu pahlawan yang menggagalkan itu. Ini kayaknya walau alam bisawab, apa bencana-bencana yang ada itu apa memang untuk mengusir orang-orang agar dikosongkan karena di situ ada sumber daya alam yang berlimpah ruah, walau alam, Mbak Amin. Kalau dalam Al-Quran itu ada ayat balnudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Ya. Jadi Allah kadang-kadang menimpakan azab yang enteng-entengan, bukan azab seperti besok di akhirat. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan dengan demikian mereka yang lupa, yang lalai itu bisa kembali. Yarji'un ila Allah ya. Jadi Indonesia ini memang ya itu paradoks ya. Negara kaya raya, rakyatnya miskin ya. Kemudian mental inlander, mental budak, mental kuli ya. Ya Allah, laras. Jadi tambang-tambang yang nikel, boksit, emas, perak, tembaga dan lain itu kan semua dikasihkan orang asing toh. Kita menjadi tamu di negeri sendiri itu loh. Kalau jadi tamu masih bagus Pak Kiai, jadi jongos di negeri sendiri. Jadi luar biasa. Kadang-kadang saya ya Allah gitu. Pak Kiai. Ya. Jadi saya sudah berkali-kali lah saya tuh pergi misalnya ke Papua ya. Kemudian on the spot melihat yaitu tambang emas, perak, tembaga di Papua itu ya. Bahkan kadang-kadang ada yang bilang Pak Amin itu bukan hanya, bahkan ada tambang saya lupa, yang untuk nuklir itu loh ya. Jadi ke sana saya pidato tahun baru, kemudian karena masih 1 hari lagi tinggal di Papua itu, manajer dari Freeport-McMoRan itu ketemu saya, apakah Pak Amin bisa meluangkan waktu untuk melihat pertambangan Freeport-McMoRan itu. Nah terus saya naik ke bukit-bukit itu sampai ke gunung itu ya. Dan memang itu jauh dari kota. Kemudian sepi sekali, kanan kiri itu hutan ya. Suara kera, suara burung, suara auman apalah gitu. Kemudian langsung kelihatan spot dari Freeport-McMoRan itu. Kemudian saya dikasih sepatu penambang, dikasih jas penambang, dikasih topi penambang, kemudian diajak masuk.
saya melihat sejauh mata memandang itu ada legokan tuh, legokan. Terus saya tanya sama insinyur dari ITB, dari UGM dan lain-lain, Dek, ini apa ini? Pak, dulu ini bukit Pak, gunung kecil. Oh, dikerowai sudah gitu, hilang. nggih. Ya. Oh. Nah terus dia bilang, Pak Amin, ini loh Pak Amin, kalau batu atau kerikil yang abu-abu, ini kadar emasnya tinggi sekali. Dia bilang itu. Nah itu siang malam digotong ke luar negeri, pemerintah kita sejak zaman Pak Harto sampai Jokowi, hanya gini. Luar biasa. Sampai sekarang. Jadi saya pikir ini budak, jadi mental budak. Kasihan Bung Karno, Bung Hatta lah ya yang telah menanamkan patriotisme, cinta negerimu, bangsamu, kekayaan alammu. Kamu diberi zamrud di tengah halus jiwa, ya. Yang subur makmur dan lain-lain lah ya. Tapi kenyataannya yang menjengkelkan sekali. Ya saya sudah makin tua juga. Mudah-mudahan sebelum saya menutup mata ya, masih ada perkembangan lebih bagus loh. Perubahan, amin. Oke, Pak Amin. Jadi kesimpulannya, solusinya tegakkan hukum dan taubatan nasuha, Pak Kiai. Tapi dua-duanya itu tidak nampak di karakter pejabat-pejabat kita. Itu aja, Bang. Penegakan hukum nggak nampak, semakin tidak jelas, taubatan nasuha apalagi. Jadi benar tuh profesor siapa itu Mbah Amin yang sanjang, di Indonesia ini Tuhan aja nggak ditakuti. Ya memang. Gitu ya. Nggih, Masya Allah. Ya juga Tuhan kita juga ditipu ya. Nggih, Tuhan aja ditipu. Tuhan aja dibohongi. Masya Allah. Jenengan tutup Pak Kiai. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tutup dengan doa ya. Oh, nggih. Inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma khiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin. Amin ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati wassalamu alal muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.